Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Purtini dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi, konten, dan postingan pada website saya. Sebelumnya, pengertian website. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Di dalam website juga ada post. Post atau yang biasa disebut postingan ini merupakan fitur WordPress yang memungkinkan penggunanya untuk menulis artikel secara berkala, entah itu setiap hari, setiap jam, atau bahkan setiap saat, dan bisa disesuaikan dengan kategori yang diinginkan. Selain itu, post akan tersimpan di halaman arsip, jadi secara otomatis post yang sudah lama akan terkubur dan post terbaru akan muncul di atas post yang lama. Ini adalah beberapa post pada website saya, seperti pengertian hijab menurut ahli, sejarah hijab di Indonesia sebagai penutup aurat, pasmina simple, cara memakai pasmina ikat depan, dan tutorial hijab segi 4. Ini adalah isi dari post saya, yaitu pengertian hijab menurut para ahli. Dalam post ini berisi tentang berbagai pengertian hijab menurut para ahli. Selain ada post, di website juga menyediakan kategori. Kategori sesuai namanya, kategori digunakan untuk membagi post ke dalam kategori tertentu. Misalnya, kita punya website yang berisi resep-resep makanan dan minuman. Resep-resep ini ingin kita bagi menjadi kategori seperti hidangan pembuka, hidangan utama, dan pencuci mulut. Website saya berisi tentang hijab, maka kategori yang saya pakai yaitu seperti pengertian hijab, tutorial memakai hijab, dan jenis hijab. Selain kategori dan post, ada tag. Tag kita gunakan untuk menandai post menjadi topik-topik tertentu. Topik dalam tag ini sifatnya lebih spesifik. Setiap tag yang ditambahkan akan berdiri sendiri dan tidak memiliki tingkatan. Sebenarnya tag tidak terlalu banyak berpengaruh pada ranking hasil pencarian. Namun, fungsi tag ini dapat membantu pengunjung website untuk mencari lebih cepat topik yang disukai. Karena website saya tentang hijab, tag saya yaitu busana, gambar, hijab, jilbab, dan tulisan yang berhubungan dengan topik pada website saya. Selanjutnya yaitu adalah tema. Sebuah daya tarik dari suatu blog adalah dari template atau tema yang digunakannya. Pengunjung kerap senang membaca artikel dengan tampilan blog atau website yang cerah dengan teks yang berukuran tidak terlalu besar atau kecil, dalam arti enak untuk dipandang. Rata-rata template memiliki fitur yang berbeda, namun fungsi yang tetap sama. Yang saya maksudkan dengan fungsi yang sama adalah peran template sebagai layout artikel atau tampilan tulisan. Selain itu, fungsi utama sebuah template adalah sebagai tempat untuk penyimpanan kode CSS, HTML, JS, dan struktur kode lainnya. Di website juga menyediakan tema yang bagus dan menarik, yang bisa menarik minat pembaca. Karena tema yang disediakan, tema-tema di sini dapat digunakan secara gratis. Kita bisa membuat website kita menjadi lebih menarik dengan menggunakan tema ini. Ini adalah beberapa contoh tema yang menarik dan bagus. Selanjutnya yaitu ada menu. Menu adalah bagian dari website yang berisi link-link utama yang mengarah pada halaman tertentu di sebuah website. Secara fungsi hampir sama dengan navbar, yaitu untuk mempermudah navigasi di web. Namun teknisnya sedikit berbeda karena biasanya menu tidak melayang. Menu biasanya terletak di bawah atau di atas header.
Ada beberapa manfaat dari menu, yaitu untuk mempercepat mendapatkan detailing. Dengan adanya menu, maka blog atau web semakin cepat mendapatkan detailing karena sebagian dari beberapa detailingnya berasal dari menu navigasi. Lalu fungsi menu yaitu sebagai web atau blog profesional karena telah menyusun rapi artikel-artikel kita dan telah mengatur sekat antara pos satu dan pos lainnya, serta kita telah mengatur web kita menjadi user friendly karena dengan mudah para visitor untuk menjelajahi blog kita dan dengan mudah menggugah daya tarik pengunjung. Selain menu, pos, kategori, dan tag, di website juga ada komponen dasar seperti title. Title adalah judul atau nama dari sebuah halaman web. Letaknya di title bar browser. Yang kedua yaitu nama domain. Nama domain adalah nama alias dari sebuah website. Sebenarnya nama asli dari setiap website itu berupa IP address yang berupa nomor acak yang unik. Yang ketiga, alamat URL. URL singkatan dari Uniform Resource Locator. Jika hubungan halaman web kita diibaratkan dengan rumah, maka URL ini adalah alamat lengkap rumah kita. Yang keempat yaitu link atau tautan. Jika kita ibaratkan lagi bahwa sebuah halaman web adalah rumah, maka link atau tautan ini adalah pintu, gerbang, lorong yang menuju ke halaman lain, baik itu yang masih satu web maupun halaman di web yang berbeda. Yang kelima yaitu header. Header adalah bagian atas dari sebuah website. Biasanya berisi nama situs, logo, dan deskripsinya. Yang keenam, konten atau isi. Konten atau isi sebuah situs berupa informasi dan artikel yang biasanya terletak di bagian tengah. Nomor 7 yaitu sidebar. Sidebar adalah bagian sisi kanan maupun kiri sebuah website dan terletak di sisi konten. Selanjutnya yaitu widget. Widget adalah sebuah daerah pada website yang isinya berupa informasi tertentu dan memiliki fungsi tertentu pula. Yang kesembilan yaitu footer. Footer adalah bagian dasar atau paling bawah dari sebuah website. Fungsi utamanya adalah sebagai kaki dan berisi informasi hak cipta, kepemilikan, link tambahan, sumber daya, sponsor, dan kredit sebuah website. 10 yaitu navbar. Adalah kependekan dari navigation bar. Navbar merupakan bagian website yang biasanya terletak di bagian paling atas dan bersifat melayang atau selalu terlihat walaupun di-scroll. Yang ke-11 yaitu menu. Sudah saya jelaskan tadi. Yang ke-12 breadcrumb. Breadcrumb merupakan sebuah elemen website berbentuk memanjang yang isinya adalah informasi tentang letak, posisi, dan atau jalur halaman yang sedang dikunjungi dalam website itu. 13 form atau formulir. Formulir pada website juga berfungsi untuk penginputan data dari pengakses website, baik itu yang bersifat wajib maupun opsional. Yang ke-14 yaitu sharing button bar. Sharing button bar adalah tempat di mana berbagai jenis tombol berbagi ke media sosial berbeda. Yang ke-15 pop-up adalah sebuah elemen pada website yang sifatnya hanya akan muncul jika dikliknya sebuah tombol atau link tertentu pada website. Itulah berbagai informasi yang bisa saya sampaikan pada website saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.